Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa ikhlasan wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ikhwah dan akhwat semua, para pendengar di mana saja berada, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi malam ini kita membuka kajian baru, pelajaran baru, yaitu Kitabun Nikah. Kitabun Nikah dari kitab Akhsarul Mukhtasarat. Alhamdulillah, sebagian dari teman-teman sudah memiliki kitab ini. Itu alasan kenapa saya pilih belajar kitab ini, karena teman-teman sudah memiliki semuanya, ya, hampir semuanya memiliki kitab ini, Akhsarul Mukhtasarat. Supaya tidak beli lagi. Kalau saya pakai kitab yang lain bisa jadi beli lagi lah gitu. Nah, ini sudah Akhsarul Mukhtasarat, sudah tersedia di tangan kita masing-masing. Baik, jadi kita di Kitabun Nikah halaman 175. Tahu kalau kalian apa ya? Halaman berapa? 251. Oh, beda cetakan ya. Beda cetakan. Ini sudah miring. Tayyib. Kita berharap kepada Allah agar Allah masih memberikan kepada kita kekuatan dan kesempatan menyelesaikan kitab yang mulia ini, yaitu Akhsarul Mukhtasarat, yaitu bab Kitabun Nikah. Kemudian alasan juga kenapa kita buka pelajaran Kitabun Nikah, karena sedikit kajian yang membahas tentang Kitabun Nikah, ya, terlebih dari hukum-hukum fikihnya. Jadi di kitab ini, karena ini kitab fikih yang dibahas, kitab nikah ditinjau dari hukum-hukum fikih. Jadi tidak membahas tentang bagaimana meraih rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak. Itu di kajian umum, itu tematik. Kalau ini tidak fikihnya. Apa hukum nikah, rukun nikah apa, syarat sahnya, apa kriteria wanita yang bagus untuk dinikahi, laki-laki, kemudian wali seperti apa kriterianya, kemudian pembahasan yang berkaitan dengan talak, kemudian mahar, kemudian walimah, kemudian hubungan suami istri seperti apa yang layak, hak-hak istri suami, kemudian khulu. Khulu itu istri minta pisah dengan mengembalikan apa? Mahar. Kemudian ada namanya di Kitabun Nikah ini yang akan kita lewat, ada yang terlarang dilakukan ketika dalam pernikahan seperti ila, zihar, li'an. Zihar
Kemudian masa iddah. Masa iddah ini penting untuk kita pelajari. Kita tidak dapat sering kita dapatkan di masyarakat, masa iddah belum kelar sudah kawin. Itu sepakat para ulama itu tidak sah nikahnya itu. Kemudian misalnya baru cerai suaminya baru meninggal, berapa masa iddahnya suami meninggal? 4 bulan 10 hari, baru 2 bulan sudah kawin dia, tidak sah. Baik. Kemudian pembahasan tentang nafkah, ada hukum fikihnya juga, mana nafkah yang wajib, mana yang tidak wajib. Kemudian pembahasan tentang hadonah, pengasuhan, siapa yang berhak mengasuh anak kalau terjadi perceraian. Nah, banyak ini pembahasannya. Talak, hukum talak juga harus diketahui. Jangan sembarang bilang-bilang talak sementara hukumnya belum dipelajari. Nah ini. Baik, kita akan lewati itu insyaallah. Semoga Allah memudahkan kita menyelesaikan. Baik, Ustadz, apa bedanya orang yang sudah belajar fikih nikah dengan yang belum belajar? Kalau dia nikah misalnya, perbedaannya di keberkahan rumah tangga. Orang menikah kalau terpenuhi syarat, terpenuhi rukun, nikahnya sah walaupun orang awam, walaupun dia tidak tahu hukum sama sekali sah. Ya kan? Yang penting dia nikah terpenuhi syarat, hilang mawani, tidak ada penghalang, nikah dia sah. Dia tidak tahu apa hak suami, apa hak istri, apa hak anak-anaknya. Dia tidak tahu, dia tidak pelajari. Orang ini hidupnya tidak berkah kan? Kenapa? Karena dia membangun rumah tangganya di atas kejahilan. Walaupun halal, dia kerja yang halal, dia kasih nafkah halal, tapi bisa menyebabkan apa? Tidak berkah. Karena tidak dibangun di atas ilmu. Paham ikhwan? Beda dengan orang yang membangun rumah tangganya di atas ilmu. Dia tahu hukum berkaitan dengan nikah, mana hak suami, hak istri. Hanya saja kalau dia langgar baru bermasalah dia, tidak berkah. Tapi kalau dia tidak langgar dan dia di atas ilmu tentang itu, pengetahuan, berkah nikahnya. Paham di sini ikhwan? Ustadz, bagaimana yang terlanjur? Sudah insyaallah dibenahi lagi, kan belum terlambat. Ya, dibenahi lagi, belajar. Sudah nikah Ustadz waktu ini, tidak masalah, belajar. Belum terlambat, dibenahi lagi rumah tangga, insyaallah kedepannya bisa di atas ilmu dan di atas keberkahan insyaallah. Taib. Al-Imam Muhammad bin Balban rahimahullahu taala berkata mengawali kitabun nikah, yaitu kata beliau kitabun nikah. Rahmat, baca Rahmat. Harus persiapan ini ya. Setiap kajian ikhwah, bukan cuma saya, siapapun ustadznya, antum persiapan baca. Ayo. Qala al-mu'allif rahimahullah, kitabun nikah yusannu ma'a syahwatin liman lam yakhafiz zina wa yajibu 'ala man yakhafu wa yusannu nikahu wahidatin hasibatin dayyinatin ajnabiyatin bikrin waludi. Baik, jazakallah khairan. Muallif mengatakan kitabun nikahi. Kitab yang membahas tentang nikah. Baik, di awal pembahasan beliau berbicara tentang hukum atau membahas tentang hukum nikah.
Kata beliau, yusannu ma'a syahwatin liman lam yakhafiz zina. Disunnahkan menikah, yusannu nikahu. Insyaallah, jazakallahu khairan. Makasih. Ma'a syahwatin, jika ada syahwatnya, disertai syahwat. Jadi laki-laki punya syahwat terhadap perempuan, maka disunnahkan baginya menikah. Liman lam yakhafiz zina, dengan dua ikatan. Yang pertama, dia punya syahwat. Yang kedua, dia tidak takut atau tidak khawatir terjerumus ke zina, masih bisa menjaga dirinya dari zina. Maka orang ini nikahnya hukumnya sunnah. Paham ini ikhwan? Bahkan lebih afdal daripada menyibukkan dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Lebih afdal menikah. Jadi jangan antum kira menikah itu bukan ibadah. Ibadah itu lebih afdal daripada menyibukkan dengan amalan sunnah, dengan sholat sunnah, zikir yang sunnah, bukan yang wajib ya, yang sunnah, perbandingannya dengan yang sunnah. Ini bagi siapa? Laki-laki yang memiliki syahwat. Ada syahwat. Berarti di sana ada laki-laki yang tidak ada syahwat, Ustaz? Ada. Hah? Belum terbakar syahwatnya, biasa aja. Ingat perempuan ya biasa, santai gitu. Kalau yang punya syahwat ingat perempuan, ada semangat dia, ada syahwatnya itu. Yang kedua, tidak khawatir terjerumus ke zina, masih bisa menahan dirinya. Orang seperti ini sunnah menikah. Paham di sini Akmal? Kamal? Wa yajibu 'ala man yakhafuhu. Nah, hukum sunnah tadi bisa menjadi wajib. Kata beliau, menjadi wajib hukumnya 'ala man yakhafuhu, terhadap orang yang takut terjerumus ke zina. Man yakhafuhu, yakhafu zina, hunya kembali ke zina. Kalau dia punya syahwat, kemudian dia khawatir terjerumus ke zina, dia tidak bisa menahan dirinya, di saat itu wajib dia kawin, wajib menikah. Sudah tidak tahan ya, syahwatnya menggelora dan dia khawatir, ya kan? Apalagi di sekitar dia banyak yang tempat-tempat jajan, tahu tempat jajan? Di kota-kota besar, ya, kalau di desa susah. Di kota-kota besar, banyak tempat jajan. Dia punya duit berapa lama? Dia khawatir, wajib kawin, nikah wajib itu, bukan sunnah lagi. Iya, Khalid, faham? Alhamdulillah. Baik. Terus Ustadz, bagi orang yang tidak punya syahwat, tidak takut terjerumus ke zina, apa DP hukum Ustadz? Hukumnya mubah. Maksud beliau ini, kalau dia tidak punya syahwat, tidak takut terjerumus zina, ya sudah, mubah hukumnya. Kawin mubah. Terus dia kawin, ya seperti orang yang impoten. Paham ini? Impoten. Orang yang sudah tua, so tidak ada syahwat. Iya, solumbek. Paham di sini ikhwan? Nah, orang yang seperti ini hukum menikahnya apa? Mubah. Loh, bisa kawin Ustaz? Orang yang bisa ada kawin hanya sekedar apa? Menemani dirinya, teman hidup ada.
Kalau DP lawan juga so tua juga, so tidak ada keinginan begitu, ya hanya sekedar supaya ada status, ada teman hidup, ya kan? Nah, saya kawin. Dia nikahnya mubah. Paham ya? Tapi kalau yang punya syahwat, dirinci, punya syahwat, takut ke zina, wajib. Punya syahwat, tidak takut terjerumus ke zina, hukumnya sunnah. Azan ikhwan. Tayyib ya ikhwah, kita lanjutkan. Paham ya rincian hukumnya tadi ikhwah? Tayyib Ustaz, bagaimana orang yang belum mampu Ustaz?
belum mampu untuk apa? Menafkahi, atau dia fakir, tetap wajib. Hukumnya tetap wajib. Tidak hilang, itu wajib. Berarti dia kalau dia sudah mandiri ya dia cari apa namanya yang bisa mencukupi untuk kebutuhan mahar. Yang penting itu mahar, bukan walimah. Acara makan-makan kan walimah. Tapi yang penting mahar. Kalau sudah ada mahar sudah. Setelah nikah nanti Allah bukakan pintu rezeki. Ada takut ini belum ada pekerjaan, bukan. Biar belum ada pekerjaan nikah saja. Setelah nikah nanti terbuka pintu rezeki. Banyak orang yang susah sebelum nikah susah, begitu kawin jadi bos. Banyak. Paham di sini? Tapi dia masih anak-anak ustadz, belum bisa mencari. Berarti orang tuanya yang wajib menikahkan. Biaya dari orang tua. Terus ustadz setelah nikah kan dia butuh makan, orang tuanya yang wajib menafkahi dengan istrinya itu. Paham ini? Salah ada orang tua setelah kawin dia lepas tak tanggung jawab, itu tidak betul itu. Salah itu. Paham di sini ikhwan? Tayyib, apalagi anak yang memang belum bisa cari nafkah, sementara dia sudah butuh menikah. Orang tua wajib kasih kawin, baik laki-laki atau perempuan. Daripada semua terjerumus ke zina, kasih kawin. Orang tua kalau dia tidak kasih dapat dosa itu. Setelah dikasih kawin, nafkahi sambil dibimbing untuk bisa cari nafkah. Nanti dilihat sudah bisa lepas mandiri, lepas. Kalau tidak bisa ya tetap wajib orang tua kasih nafkah. Dengan DP istri satu kali. Paham di sini ikhwan? So gampang, rahmat. Alhamdulillah. Jadi salah itu di masyarakat kalau so kawin dia so lepas tanggung jawab. Paham di sini? Iya, perempuan setelah menikah jelas dia lepas sudah, untuk nafkahnya yang tanggung suaminya. Si suami yang tanggung siapa? Orang tuanya yang tanggung, wajib. Selama dia belum bisa cari nafkah. Begitu. Kalau sudah bisa cari nafkah sendiri, alhamdulillah. Ini banyak orang tua seperti ini. Dia begitu DP anak dia kasih biar, syahwat sudah menggelora, iya kan? Akhirnya apa? Terjatuh kemana? Ke zina. Orang tua dapat dosa itu. Waliyatubillah. Astagfirullah. Semoga keluarga kita terhindar dari yang demikian ya. Ini bukan 1-2 orang, 100 orang, ribuan yang seperti ini. Karena sering banyak yang terjatuh, makanya saya ingatkan. Mudah-mudahan kita jadi pelajaran bagi kita, jangan sampai seperti itu. Jadi kalau antum melihat anak antum, walaupun dia belum cari kerja, sambil antum ajarkan. Khawatir antum lihat dengan perempuan. Baik, nikahkan, kasih kaya ikhwan. Baik. Kemudian kata beliau, wa yusannu nikah wahidatin. Senang ini. Baik. Wa yusannu nikah wahidatin. Hasibatin dayyinatin ajnabiyatin bikrin waludin. Kemudian beliau menyebutkan wanita yang
kriteria wanita yang disunnahkan, dianjurkan untuk dinikahi yang seperti apa. Disunnahkan nikahu wahidatin, disunnahkan menikah satu saja. Siapa yang senang di sini? Ya, kaum perempuan ya. Jadi di mazhab Hambali sunnah itu menikah satu saja. Paham? Bukan poligami. Wa yusannu nikahu wahidatin. Kenapa? Alasan di mazhab Hambali kenapa yang sunnah menikah satu saja? Karena kalau lebih dari satu berpotensi apa? Tidak adil, ya kan? Sering terjadi apa? Cekcok dan seterusnya, banyak problem masalah. Untuk menghindari membendung itu, mereka mengatakan sunnah satu saja. Paham di sini, ikhwan? Satu. Baik. Apakah secara mutlak ini satu sunnah? Di sini beliau tidak tambahkan. Di kitab lain ada tambahan, yaitu ma hasala bihal i'faf, ma hasala bihal i'faf, jika ini sudah cukup. Di kitab lain, jika satu itu sudah cukup, sunnah hukumnya satu saja, jangan tambah. Tidak dosa kalau dia tambah, tapi artinya dia menikah hanya satu saja, mempertahankan satu, itu sunnah. Tapi kalau dengan satu tidak cukup, berarti belum terpenuhi hukum sunnah itu. Paham ini? Yang tambah. Iya, Pak Ada. Jadi hukum asal menikah satu. Kalau sudah dengan syarat sudah terpenuhi. Terpenuhi apa itu ya? Kebutuhan biologis. Kalau tidak terpenuhi, berarti tidak sunnah, nambah gitu. Paham di sini? Demikian. Bukan berarti mutlak ini hukum sunnah satu, tidak. Kalau sudah terpenuhi sudah sunnah. Kalau dia mau tambah sudah tidak sunnah lagi. Jadi dia tambah lagi poligami dia tambah satu. Dalam keadaan satu itu sudah cukup, tidak sunnah gitulah. Yang sunnah satu. Tapi kalau tidak cukup yang satu ini, berarti masih sunnah, nambah itu. Ya itu maksudnya. Paham di sini, ikhwan? Kita bicara hukum ya. Wa yusannu nikahu wahidatin, sunnah hukumnya menikah satu saja. Kalau sudah tercukupi. Dan yang perempuan yang dinikahi ini kriterianya seperti apa? Hasibatin, hasibah, wanita yang atau perempuan yang memiliki nasab yang bagus. Hasibah, nasab itu maksudnya apa ya? Keturunan yang bagus, maksudnya keturunan yang memang bagus, terjaga, keturunan yang bertaat. Itu maksudnya. Kenapa? Kalau seperti itu insya Allah anaknya juga taat, ya kan? Kalau yang DP orang tua pemabuk misalnya, DP istri tukang pukul, DP kakek-kakek juga begitu, jelas ini, kecuali anaknya ini sudah hijrah, sudah kajian apa barangkali itu. Maksudnya sekedar kita lihat itu kita sudah, ya Allah bagaimana DP anak ini. Jadi disunnahkan hasibah, keturunan dari apa? Dari dari hasibah, jadi keturunan yang bagus. Iya. Itu sunnah hukumnya. Iya, Akmal. Kemudian dayyinah, solehah bahasa kita, yang beragama, agamis. Salat 5 waktu, menutup aurat. Iya. Taat kepada Allah, taat orang tuanya juga.
Tapi kalau tukang babantah DP orang tua, hati-hati antum. Orang tuanya dibentak, dimarah-marah, hati-hati antum. Paham di sini ikhwan? Ini harus cari tahu. Tayyib. Dayyinah, yaitu beragama bagus, agamanya bagus dari sisi akidah, kemudian dari sisi ibadah. Tayyib. Akhlak juga masuk, bisa akhlak masuk di hasibah, bisa. Keturunan yang bagus maksudnya orang yang keturunan baik-baik, mereka keturunan yang baik, akhlaknya baik. Dayyinah beragama maksudnya akidahnya bagus, lurus akidah Ahlussunnah, kemudian ibadahnya juga demikian. Ajnabiyatin, kemudian kriteria yang berikutnya ajnabiyah, yang bukan mahram. Yang bukan mahram, yang ajnabiyah yang dimaksud yang bukan keluarga. Ajnabiyah yang dimaksud orang asing, bukan DP sepupu, pokoknya bukan dari keluarganya dia. Kan ada keluarganya boleh nikahi, sepupu boleh, sepupu 1 kali, 2 kali, 3 kali boleh. Nah, disunnahkan adalah cari yang bukan keluarga, ajnabiyah. Iya. Loh, Ustaz, alasannya apa? Alasannya kalau terjadi perceraian, perceraian tidak memutuskan hubungan silaturahmi. Kalau kita nikahi keluarga kita, sepupu, kan ada hubungan silaturahmi itu. Kalau antum cerai, bakal sengketa, bertengkar, cerai, menambah runyam masalah itu parah. Padahal yang seharusnya dijaga itu silaturahmi. Itu alasannya. Kenapa kawin cari orang luar, orang yang bukan keluarga? Iya, Mat. Alhamdulillah. Bikrin. Apa bikrin? Ustaz Usman? Perawan. Iya, cari yang perawan. Sunnah. Kenapa cari yang perawan? Di antara alasannya ya, kalau yang janda biasa akan membandingkan dengan suami yang terdahulu. Kalau apalagi dia lihat ada kekurangan di suami yang baru, coba yang dulu lebih bagus ya. Selesai. Kalau bikir belum pernah kawin, siapa yang dia mau kasih banding? Suami cuma itu. Jadi sunnah cari yang masih yang perawan, yang belum pernah kawin. Kemudian waludin, kriteria yang berikutnya walud, banyak anak. Ustaz, perawan baru dicari yang banyak anak. Bagaimana orang perawan kong banyak anak, Ustaz? Tidak dapat tahu dari mana. Dilihat dari keluarganya, keturunannya. DP papa misalnya bersaudara 20. Ada Ustaz, saudara 20 ada di Ampana, masih hidup sekarang, anaknya 24, istrinya 1. Sampai sekarang masih hidup itu anak yang 24 orang. Nikah dia nikah istrinya di umur 15 tahun. Kawin beranak cuma beda selisih 1 hari, itu mungkin 1 hari, 1 tahun. 1 tahun di umur 40 kan masih beranak. Coba hitung saja dari 16 tahun sudah punya anak, kemudian 17 sudah punya anak, 18, jelas 24 dapat dia, masih hidup. Di Ampana sudah setengah sana. Lihat mamanya ibunya banyak turunannya, banyak saudaranya, bapaknya juga demikian, insya Allah subur lebih anak itu.
Iya, ikhwan. Tapi kalau antum lihat satu, papa cuma 2 orang, mama cuma 1 orang. Oh. Paham di sini dilihat dari situ. Dari situ. Baik, jadi itu disunnahkan menikahi satu saja kalau belum cukup. Kalau sudah tercukupi. Kalau belum cukup berarti ya sunnah nambah. Kemudian hasibah, punya turunan yang baik, agamanya baik, di luar bukan yang bukan keluarga, kemudian bikir, perawan atau belum menikah, dan walud, memiliki banyak keturunan nanti. Baik. Kemudian kata beliau wali muridi khitbati imra'atin ma'a dhanni ijabatin nadhurun ila ma yadhharu minha ghaliban bila khalwatin in amina syahwatan. Baik, selesai dari hukum apa? Hukum nikah. Rinciannya seperti apa sudah tadi. Kriteria wanita yang mau dinikahi seperti apa? Yang bagus tadi. Kemudian beliau berpindah pada hukum yang lain, yaitu tentang hukum bolehnya melihat ke wanita yang mau dinikahi. Bolehnya melihat ke wanita yang mau dinikahi, yang mau dilamar. Apa bahasa kita ini? Nazar. Dinazar dulu. Iya. Wali muridi khitbati imra'atin ma'a dhanni ijabatin nazarun. Ustaz siapa? Ustaz Satria. Mana itu mubtada khabarnya? Nazarun mubtada khabarnya? Iya betul? Iya Pak siapa? Pak Ferry betul? Baik. Nazar mubtada li muridi khitbati imra'atin ma'a dhanni ijabatin khabar. Iya. Iya, li muridi khitbati imra'atin. Itu khabarnya. Paham ikhwan? Jadi kalau paham mubtada khabar, sudah mulai itu paham bahasa Arab. Bagaimana cara paham mubtada khabar? Kalau yang sudah putar-putar begini antum so paham, berarti sudah mulai kuat itu. Tapi kalau coba Muhammadun qaimun, itu biar anak-anak tahu. Pemula tahu Muhammad ya mubtada, qaimun ya khabar. Tapi aqaimun Muhammadun, mana mubtada mana khabar? Rahmat. Aqaimun Muhammadun, apakah si Muhammad itu berdiri? Muhammadun mubtada, qaimun hal apa? Hal anta mufakkir? Aqaimun Muhammadun, Muhammadun mubtada, khabarnya mana Pak Atan? Khabarnya qaimun. Khabarnya apa? Qaimun, khabar yang muqaddam, yang diawalkan, dimajukan. Jadi Muhammadun mubtada yang diakhirkan. Kalau antum bisa menentukan mubtada khabar dengan yang model putar-putar begini, nah itu berarti sudah so kuat belakang. Taib, dan sudah bisa nanti menerjemahkan itu. Iya. Contoh ini, wali muridi khitbati imra'atin ma'a dhanni ijabatin nadharun ila ma yadhharu minha ghalib. Bagi orang yang ingin mengkhitbah, melamar, khutbah beda ya. Kalau khutbah fa'ilnya apa? Khatib.
khutbah, orang yang berkhutbah khatib. Kalau khitbah, orang yang melamar khatib. Nah, ini khatib. Kalau yang berkhutbah khatib. Oke? Paham ikhwan? Untuk orang yang ingin mengkhitbah perempuan, melamar perempuan, ma'adhanni ijabatin, disertai ada prasangka kuat diterima lamarannya. Apa yang boleh baginya ini? Nadharun, melihat, ila ma yadhharu minha, ke apa yang nampak minha, dari perempuan itu, ghaliban, secara kebanyakan, bila khalwatin, tanpa berdua-duaan, khalwah, berdua-duaan di tempat yang sepi. In amina syahwata, jika aman dari menggelora aman dari syahwat. In amina syahwata, jika aman dari syahwat. Taib, mari kita uraikan ikhwan. Hukum orang yang ingin melamar wanita, melamar perempuan, boleh dia melihat ke perempuan tersebut. Boleh dia melihat ke perempuan tersebut dengan syarat yang pertama. Syarat yang pertama, prasangka kuat diterima. Kalau tidak prasangka kuat ditolak ini, jangan lihat-lihat, haram. Paham ini? Prasangka kuat diterima. Kemudian syarat yang berikutnya, melihat apa yang nampak dari perempuan itu, ilama yadhharu minha ghaliban. Apa yang nampak yang dari perempuan itu yang boleh untuk dilihat, yaitu wajahnya, lehernya, tangan dan kaki. Selain itu tidak boleh. Rambut tidak boleh. Kepala. Yang boleh cuma wajah dengan leher. Kalau dia buka wajah, boleh juga leher suruh buka. Dengan tangan. Tangan. Lihat tangan. Kemudian kaki juga. Tapi jangan sampai ke paha, apalagi paha. Ke betis saya jangan. Paham ini? Itu saja yang boleh. Selain ini haram, tidak boleh. Jadi syarat yang kedua, melihat apa yang nampak dari dia yang dibolehkan, yaitu wajah, leher, tangan, kaki. Tidak boleh yang lain. Kemudian yang kedua, yang ketiga, tidak khalwat. Tidak khalwat. Mau balia, yuk ke sana, di tempat yang sepi berduaan, haram, tidak boleh. Paham ikhwan? Berarti orang pacaran itu haram? Ya jelas. Pacaran ya haram lah. Sarana terbesar menuju zina ya pacaran, haram, tidak boleh. Jadi khalwat, berdua-duaan tidak boleh. Paham di sini ikhwan? Kemudian in amina syahwah. Syarat yang berikutnya, aman dari menggeloranya syahwat. Berapa berarti syaratnya? Boleh melihat ini. Yang pertama, bagi orang yang ingin melamar, ya. Bagi orang yang ingin melamar, berarti yang selain melamar ini tidak boleh. Paham ini? Nah, bagi yang ingin melamar boleh melihat perempuan dengan syarat yang pertama, prasangka kuat diterima. Kalau prasangka kuat tidak diterima ini,
Jangan, tidak boleh. Yang penting saya punya keinginan melamar, mau lihat, tidak boleh, haram. Prasangka kuat diterima. Prasangka kuat iya dengan melihat indikasi apa yang misalnya dia orang punya kelebihan yang dengannya insya Allah wanita itu tidak menolak misalnya atau berat untuk menolak. Ya artinya indikasi dah dilihat. Kalau indikasinya tidak ada yang bisa saya andalkan ini. Ilmu tidak punya, muka juga. Contoh-contoh tuh. Kemudian harta juga, baru kedudukan juga tidak. Biasanya kan perempuan itu kan melihat kelebihan dari laki-laki itu kan atau dari walinya, harta biasa itu, kedudukan, ya kan? Kemudian ilmu, kemudian apa lagi? Ketampanan, paras. Itu. Kalau kriteria ini tidak masuk, kalau misalnya muka tidak, maksudnya tapi dia punya kelebihan, misalnya punya kedudukan atau punya ilmu atau punya kelebihan yang lain, ya itu kan indikasi, insya Allah, ya kan, begitu. Apalagi dapat dengar ini akhwat misalnya dia cari kriteria yang seperti ini, ikhwan, ya kan, yang itu kriteria ada sama DP diri, oh insya Allah itu indikasi. Tapi kalau indikasi tidak, ini jauh, ini jangan antum. Yang penting saya sudah punya keinginan melamar dia, melihat, tidak boleh, paham ini? Syaratnya yang ingin melamar tadi boleh melihat si perempuan tadi itu. Yang pertama apa? Keinginan kuat diterima. Keinginan kuat prasangka kuat diterima. Kemudian melihat yang boleh dilihat, wajahnya, lehernya, tangannya dan kakinya, tidak boleh selain itu. Walaupun dia tidak tahu, dia tidak izinkan. Lihat misalnya, lihat sementara dia di rumahnya misalnya duduk-duduk, paham di sini ikhwan? Atau pasiar misalnya bilang sama dia, papa saya mau suka balia tipe anak misalnya, saya mau suka lamar, oh boleh, biar dia tidak dikasih tahu sama dia ahwat, begitu, biar tidak dapat izin. Paham di sini ikhwan? Nah, apalagi dapat izin. Bila khalwah kemudian tidak berdua-duaan, haram. Paham ini di tempat sepi, termasuk chatting-chattingan berduaan Ustaz, masuk, tidak boleh. Kirim-kirim foto live, video live, saya ingin melamar, mau terima, oke. Live dulu saya mulia, tidak boleh. Paham di sini ikhwan? Berarti melihatnya ini ya harus di tempat yang tidak khalwat. Di situ ada laki-laki lain, perempuan lain, atau ada walinya, atau ada mahramnya. Paham ikhwan? Alhamdulillah. Kemudian in aminas syahwah, syarat yang berikutnya aman dari syahwat. Berarti Ustaz tidak boleh ada muncul syahwat. Ustaz, bagaimana itu Ustaz? Orang tidak normal itu, ya jelas. Jelaslah kalau ente tidak muncul syahwat tidak normal. Maksudnya di sini menggelora. Paham ini? Menggelora syahwat. Tidak boleh. Kalau seperti itu ya ingin menggelora, membuat dia tidak, itu tidak boleh seperti itu. Paham ini? Jadi kalau dia dalam melihat itu ya sekedar lihat, oh gagah, sudah itu saja. Oh boleh, cocok begitu. Mat. Nah, tapi kalau dilihat disertai dorongan syahwat dan mikir yang macam haram. Paham ini, Mat? Tidak boleh, Mat. In aminas syahwat, jika aman dari menggeloranya syahwat, gitu.
Kalau sekedar syahwat, ada muncul syahwat ya jelas namanya normal. Tapi harus dia bendung, ya kan? Dia berusaha hilangkan itu. Begitu. Kalau dia tidak aman dari sini, jangan lihat. Paham ini? Nah, jangan lihat, cari mungkin tanpa yang lebih apa? Syahwatnya tidak bisa menggelora. Yaitu biasanya seperti itu banyak orang, ya kan? Ada DP apa? Ada walinya, ada mahramnya, laki-laki banyak situ. Itu biasa setiap mungkin itu syahwat si DP papa. Apalagi dia putar DP kumis. Nah. Iya kan? Nah, biasanya yang seperti ini kalau melihatnya di tempat yang lain. Makanya lebih amannya itu di mahramnya, paham ya? Bersama mahramnya ada papanya. Paham ini? Paman-pamannya, saudara-saudaranya situ ada. Baik. Walahu nadharu dzalika wa ra'sin wa saqin min dzawati maharimihi wa min amatin. Baik. Walahu, dan baginya nadharu dzalika, boleh melihat yang demikian itu. Dzalika isyarat ke semua tadi itu. Dzalika isyarat ke ma yadhharu ghaliban. Wajahnya, lehernya, tangannya dan kaki. Jadi baginya, bagi si laki-laki tadi itu boleh melihat yang demikian itu, yang wajahnya, lehernya dan kakinya. Waroksin, demikian ditambah dengan kepala. Kepalanya juga bisa dia lihat perempuan itu. Wasakin, dan betisnya, termasuk juga lengan. Tapi min dzawati maharimihi, dari perempuan-perempuan yang mahramnya. Wa min amatin, dan budaknya. Walaupun tidak ada perbudakan, kita jelaskan hukum tentang budak ini. Budaknya, kalau dia ada budak, boleh dia lihat. Paham di sini, ikhwan? Di sini bukan budaknya, maksudnya budak secara umum. Wa min amatin, dan budak, biar milik orang lain. Di zaman dulu budak kan diperjualbelikan biasa di pasar. Jadi orang bisa lihat DP rambut, DP tangan, begitu, untuk bisa mungkin mau beli apa dan seterusnya. Tayyib. Nah, ini bercerita atau membahas tentang mahram. Di mahram ini apa yang boleh dilihat? Kalau tadi kan bagi orang yang ingin melamar, kalau ini bagi laki-laki terhadap mahramnya yang perempuan. Demikian juga perempuan, laki-laki terhadap mahramnya yang perempuan, ibunya, saudarinya, bibinya, baik bibi dari bapak atau ibu, neneknya. Apa yang boleh dilihat dari mereka ini? Wajah, leher, tangan, kaki, termasuk kepala. Kalau yang khitbah yang melamar tadi tidak boleh lihat kepala, wajah saja kan. Kalau mahramnya ini boleh dia lihat kepalanya, rambutnya, dan juga tangan, kakinya, betisnya. Paham di sini, ikhwan? Berarti selain itu tidak boleh, Ustaz? Tidak boleh. Mau lihat di buah dada tidak boleh. Ya, antum adik tidak boleh. Mama juga tidak boleh. Tapi Ustaz masih lain, masih kecil. Paham? Ini yang apa ini? Yang sudah balik. Kita orang laki-laki yang sudah balik, melihat ke ibunya, mahramnya apa ini? Yang boleh dilihat kepala, wajah, leher, tangan, kaki. Dia buka jilbabnya boleh, di depan mahramnya. Itu saja yang boleh dilihat. Area-area yang sensitif tidak boleh. Payudara, kemudian apa ini, paha, apalagi yang lebih dari itu tidak boleh. Jadi ada batasan juga, bukan mahram bebas, bukan. Paham ini? Yang bebas itu apa? Suami
suami istri. Suami istri tidak ada penghalang, semuanya bisa dilihat. Tapi mahram ada batasan. Paham di sini ikhwan? Nah, demikian. Ibu kita juga ada batasan. Paham ini? Kecuali suaminya, suami ibu, yaitu ayah kita. Baik. Wa haruma, kemudian selesai. Baik. Berkaitan dengan ini ikhwah, ada saya tambahkan tentang apa yang boleh dilihat dari aurat. Di sini yang beliau sebutkan siapa ini? Orang yang ingin melamar dan juga laki-laki terhadap mahramnya yang perempuan. Bagaimana kalau sesama perempuan, sesama laki-laki? Sesama perempuan, sesama laki-laki, yang haram itu antara pusar dan lutut. Sesama perempuan dan sesama laki-laki yang haram itu antara pusar dan lutut. Selain itu boleh bakuliah. Nah, antum buka baju dilihat oleh laki-laki boleh. Nah, yang tertutup pusar dari pusar ini tertutup sampai lutut. Sesama perempuan juga begitu. Mau buka baju misalnya dia dapat lihat misalnya buah dada, tapi sesama mereka tidak haram. Sesama perempuan. Nah, paham di sini ikhwan? Nah, pusar dan lutut demikian. Paham di sini? Baik, berarti berapa yang kita sebut sudah berapa ini? Ustadz, anak umur perempuan di bawah 9 tahun, laki-laki di bawah 10 tahun. Tidak ada aurat. Paham di sini ikhwan? Apalagi anak-anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi berapa berarti ini yang telah kita sebutkan tadi? Nah, yang disebutkan oleh muallif dan tambahan dari saya tadi. Yang pertama, orang yang ingin melamar perempuan, yang ingin dia lamar ini dengan syarat tadi terpenuhnya, boleh dia melihat wajahnya, lehernya, tangan dan kaki. Tapi selain kalau tidak melamar ya haram. Tapi kemudian mahramnya yang tadi ditambah kepala. Demikian juga betis boleh. Tapi Ustadz, bolehkah perempuan itu, kan kata Ustadz dia boleh membuka jilbabnya di depan mahramnya yang laki-laki, tapi boleh tidak dia memakai pakaian yang seksi? Tidak boleh. Pakai pakaian yang sangat tipis, yang yang membuat berselera laki-laki, itu tidak boleh. Paham ini? Tidak boleh. Yang itu hanya di depan suami. Tidak boleh. Sama saudara laki-laki, paman, demikian juga ayah, tidak boleh pakai pakaian seksi. Seksi, tipis apa itu? Yang pakaian ini hanya boleh di depan suami, tidak boleh. Di depan mahram tidak boleh. Dijaga para akhwat. Terjadinya zina dikarenakan karena tidak menjaga ini. Kenapa itu ada zina? Orang menzinai ibunya, waliyadzubillah, anaknya, cucunya, karena tidak menjaga ini. Tayyib.
seenaknya dandan di depan orang tuanya, ayahnya. Pakai pakaian yang seksi kreatif itu tidak boleh, haram sudah itu. Biar perempuan, biar anti papa tidak boleh. Pakai pakaian yang wajar. Pakai pakaian yang wajar. Walaupun tidak pakai jilbab, pakai pakaian yang wajar. Insya Allah kalau menjaga batasan syariat akan sedikit mudarat, sedikit kerusakan. Tayyib. Seenaknya pakai seksi, terus celana apa ini? Rok mini apa ini? Sampai dapalia sampai Pak DP la haula wala. Nah, ini kan orang tua saya bukan seperti itu, haram sudah seperti itu. Paham ini? Tidak boleh. Demikian juga ibu tidak boleh, biar DP anak tidak boleh, yang dewasa. Tayyib. Ini pelajaran bagi para akhwat dan juga pelajaran bagi para wali, orang tua. Perhatikan yang sudah punya anak, dikasih tahu. Kalau dia sudah mulai menyimpang begitu, kasih tahu pelan-pelan. Nah, tidak boleh berpakaian seperti ini, kecuali sementara tidur di kamar ya. Tapi kalau keluar sudah ini begitu. Kasih tahu hukum-hukum Islam dalam rumah. Iya, Rahmat. Demikian. Kemudian beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala wa haruma. Ini lagi berkaitan dengan pembahasan lain, berkaitan dengan hukum hukum melamar. Hukum melamar. Apa yang tidak boleh, mana perempuan yang tidak boleh kita lamar. Ini wa haruma, dan haram hukumnya. Perhatikan. Yang pertama, tasrihun bi khitbati mu'taddatin ala ghairi zaujin tahillu. Tahillu sebagai apa, Pak Yanto? Ala ghairi zaujin tahillu. Fi'il mudhari sebagai apa? Sebagai sifat dari zaujin. Ala ghairi zaujin tahillu, yang halal. Kaidahnya semua jumlah, setiap jumlah yang jatuh setelah isim nakirah dihukumi kedudukannya sebagai sifat atau naat. Kalau setelah isim makrifat, hal. Paham ini? Hal. Yang pertama, haram tasrihun bi khitbati mu'taddatin. Haram melamar secara tasrih dengan kalimat yang tegas. Mu'taddatin, wanita, kepada wanita yang masih dalam masa iddah. Mu'taddah itu wanita yang masih dalam masa iddah. Ala ghairi zaujin tahillu, selain kepada haram bagi ghairi zaujin. Ala ini muta'alaq ke haruma. Haram ala ghairi zaujin, haram bagi selain suami yang halal. Selain suami yang halal. Jadi ceritanya begini, wanita masih dalam masa iddah, haram untuk dinikahi, iya. Haram juga untuk dilamar. Paham ini? Tapi keharaman ini, haramnya ini hanya tasrih secara tegas.
Misalnya sudah dicerai sama suaminya yang pertama, karena tukang pukul misalnya suaminya yang pertama tuh, minta cerai istrinya, cerai sudah. Masih di masa iddah. Masa iddahnya berapa kalau wanita yang diceraikan? 3 kali haid, 3 putaran haid. Baru 1 kali haid, boleh kita lamar. Kita bisa tertarik sama dia, sama ahwat tersebut, janda tadi. Iya. Boleh kita lamar? Hah? Boleh kita lamar? Jawabannya, kalau secara tasrih tegas, iya haram, tidak boleh. Kalau sindiran, ta'rif, kalimat sindiran, boleh. Saya mau lamar, kalau selesai masa iddah, haram, tidak boleh. Saya mau kawin, selesai masa iddah, tidak boleh. Tegas sudah ini. Tapi kalau wanita seperti anti ini, masya Allah, tidak ada laki-laki yang menolak. Sindiran tuh, sindiran ini perempuan tahu, ada mau dia sama saya ini. Kalimat sindiran seperti ini boleh. Yang tegas, yang tidak boleh, saya mau lamar setelah selesai masa iddah. Nah, haram. Paham ini? Nah, tapi kalau sindiran boleh. Masya Allah, perempuan seperti anti ini dicari-cari. Tidak ada yang menolak kalau mau tidak ada yang menolak kalau datang kalau di paham di sini. Nah, ini sindiran, berarti ini laki-laki suka sama saya, berarti mau dia. Tinggal dia tunggu masa iddah. Dia juga tidak boleh bilang iya saya mau kawin dengan, tidak boleh. Dia kalau mau membalas, perempuan ini mau membalas, kalau dia mau yang itu laki-laki, dia kalimat sindiran juga. Begitu. Kalimat sindiran, jangan kalimat tegas. Tegas kalau dia mau dilamar gitu, tidak boleh. Saya terima inti pelamaran, tidak boleh. Dia juga kalimat sindiran. Laki-laki seperti antum ini ya susah untuk ditolak. Kode keras berarti insya Allah selesai masa iddah. Itu. Jadi ada aturan main ini. Ini yang karena di masa iddah tidak boleh kan dilamar. Tidak boleh dilamar, harus selesai masa iddah dulu. Kasih tunggu dulu masa iddahnya 3 kali haid selesai, baru antum lamar. Nah, sementara di masa iddah ini haram. Tapi syariat mengizinkan melamar dengan kalimat sindiran. Mengelamar ke wanita itu langsung cerita. Paham di sini? Coba kondisi itu saja yang diizinkan, kalimat yang sindiran, berupa kalimat yang sindiran. Bisa jadi kan ada manfaatnya. Misalnya perempuan yang diburu misalnya tuh, banyak yang ini buru, supaya bilang memang dia, tapi kalimat sindiran. Supaya insya Allah setelah selesai masa iddah dia tidak menerima lamaran laki-laki lain kecuali dia. Jadi dia coba pesan memang dengan kalimat sindiran boleh, tapi tasrih jelas tidak boleh. Insya Allah setelah masa iddah saya mau lamar, tidak boleh, haram. Paham di sini ikhwan? Perkataan beliau ala ghairi zaujin tahillu, haram terhadap selain suami yang halal. Selain suami yang halal menikahinya. Terus bagaimana kalau suaminya sendiri yang ingin menikah dengan wanita tadi, dengan yang habis dia cerai tadi, boleh tidak dia nikah istrinya setelah dia cerai?
Ada kondisi boleh, ada kondisi yang tidak boleh. Yang tidak boleh kalau sudah tiga kali talak, berantem, bertengkar, cerai, satu, kembali lagi misalnya, rujuk lagi, bertengkar, saya cerai, dua, masih boleh kembali. Yang ketiga hati-hati, cerai yang ketiga sudah tidak boleh lagi balik. Tidak boleh balik. Dia harus syaratnya ini perempuan harus nikah dulu dengan laki-laki lain dan sudah jima, baru dia cerai, baru orang boleh maju. Kalau masih suka tuh, iya. Ya. Nah, bagaimana kalau cerai tersebut terjadi belum tiga kali cerai, belum 3 kali cerainya, belum 3 kali, baru 1 kali, berjalan masa iddah. Di masa iddah ini berjalan, ini namanya talak apa ini? Talak roji'i namanya. Jadi talak itu ada 2, ada talak bain dan ada talak roji'i. Antum dengar dulu, fahami dulu. Nanti setelah paham baru tulis, supaya tidak tulis semua saya berkata-kata. Cara menulis itu pahami dulu, baru kesimpulannya antum tulis. Jadi masa tadi talak itu ada 2, ada bain, ada roji'i. Talak bain ini talak yang sudah talak yang suami, talak bain ini dibagi 2 lagi. Talak bain dibagi 2. Ada talak kubro dan bain kubro, ada sugro. Antum pahami dulu pelan-pelan insyaallah. Talak bain kubro sudah tidak boleh balik, kecuali dia kawin dulu dengan orang lain, menikah, dia sudah jima, dia cerai baru. Tapi kalau dia sekedar kawin belum jima, belum boleh. Dia jima dulu, dia cerai baru bisa kita masuk. Paham ini? Nah, jadi talak bain kubro tidak boleh lagi dia balik langsung saat itu. Paham di sini? Nah, talak bain sugro masih boleh balik. Artinya dia kawin menikah seperti biasa pakai mahar bekas istrinya. Itu sugro, bain sugro, masih boleh langsung balik walaupun tanpa kawin dengan laki-laki lain. Nah, bain kubro ini yaitu talak bain kubro yang ditalak sampai 3 kali. Sugro sebelum 3 kali. Baru talak yang pertama, ya kan? Selesai masa iddah, sudah putus, nikah putus. Namanya bain sugro. Boleh maju laki-laki indek suaminya tadi, bekas suaminya boleh. Tapi nikah seperti biasa, bukan rujuk, bukan. Kalau rujuk itu kalau masa iddah belum kelar. Dia cerai baru pertama cerai. Cerai, baik cerai dari hakim atau dia cerai sendiri. Cerai. Setelah dia cerai, masa iddahnya kan 3 kali haid. Haid yang pertama masih boleh dia rujuk itu. Paham? Haid yang kedua masih boleh dia rujuk. Haid yang ketiga sudah tidak boleh rujuk. Tapi masih boleh dia nikahi, boleh. Menikah dia bisa. Bisa dia nikahi lagi kalau dia mau, tapi dengan mahar seperti nikah pertama. Pakai mahar. Bukan rujuk namanya. Rujuk itu kan masih istrinya, langsung balik saja begitu tanpa kawin, tanpa akad gitu. Kalau sudah putus, sudah selesai masa iddah, berarti dia harus akad lagi, akad nikah, ada maharnya, baru ada proses apa namanya ya, tawar ini, ada proses tawar menang, apa namanya tawar, proses melamar lah istilahnya. Kalau istrinya itu mau, kalau tidak ya tidak bisa dipaksa juga. Paham di sini? Nah, begitu.
Tapi kalau di masa iddah, masih di masa iddah, belum kelar masa iddahnya, masih rujuk itu namanya. Rujuk, bukan nikah, rujuk langsung balik saja. Baru 1 kali cerai atau 2 kali cerai, sebulan masih boleh dia balik, 2 bulan masih boleh dia balik. Maksudnya haidnya baru 2 kali. So rindu kita, aku balik tuh orang. Ya, langsung saja baku piara begitu biasa, seperti biasa. Berarti rujuk, jima seperti biasa, rujuk berarti. Suami istri ulang tanpa akad. Paham ini? Kalau masih di masa iddah. Tapi kalau selesai masa iddah, putus, sudah bukan istri lagi. Terus kalau mau balik, akad lagi seperti biasa, pakai mahar. Bukan langsung kawin, tanya dia mau atau tidak. Begitu. Paham di sini ikhwah? Jadi ada yang bertanya sama saya, Ustadz masih boleh rujuk ini Ustadz sama suami? Sudah berapa kali cerai? Baru 1 kali Ustadz. Masih boleh. Tunggu dulu, sudah berapa tahun belum rujuk? 2 tahun Ustadz. Tidak boleh rujuk. Terus ya kawin lagi, akad lagi, paham ini? Mahar yang baru. Begitu kalau mau balik. Rujuk itu kalau masih di masa iddah. Hati-hati, makanya kalau antum cerai istri antum, ingat itu masa iddah. Selesai masa iddah, putus. Harus kawin lagi, kawin yang baru, akad baru, ada wali, ada saksi dan seterusnya. Paham di sini? Nah, jadi kalau sudah 3 kali cerai, talak bain. Bain apa? Talak bain kubro, tidak boleh balik lagi. Baik dengan kalian juga tidak boleh. Kalau talak kalau belum 3 kali bain, kalau selesai masa iddah sudah talak bain itu. Kalau masih di masa iddah masih bisa rujuk. Selesai masa iddah berarti talak bain. Tapi bain sugro, artinya masih boleh mau kawin lagi tanpa harus dia kawin dengan orang lain. Paham? Baru antum tulis. Kalau antum tulis dari saya baca cerita tadi, punung itu buku itu. Tayyib. Jadi paham di sini ikhwah? Jadi yang pertama, haram bagi seseorang yang selain suaminya yang menceraikan dia, ala ghairi zaujin tahillu, selain suaminya yang menceraikan dia tadi itu. Paham ini? Selain suaminya haram. Artinya kalau suaminya boleh tasrih. Paham di sini ikhwan? Ini selain suaminya yang tidak boleh secara tegas. Kalau suaminya tadi yang menceraikan, dia mau kawin nanti setelah habis masa iddah, boleh. Dia cerai. Masih di masa iddah, menyesal, suka mau balik lagi. Boleh. Setelah masa iddah kawin ulang Paham di sini? Astagfirullah, catat. Taib. Sudah taib, antum cancel dari penjelasan saya. Taib. Maksud saya di sini, kalau masih di masa iddah, ya bukan kalau dia mau balik ya rujuk namanya toh, tidak usah. Kalau selesai masa iddah, bagaimana? Paham ikhwan?
Hah? Baik. Baik, ala ghairi zaujin tahillu atas haram atas atau bagi selain suami yang halal. Maksudnya yang halal menikahi wanita tersebut. Kalau yang haram tidak boleh. Berarti ada kondisi yang haram. Tapi sebentar kita cancel penjelasan tambahan dari saya tadi tentang suami. Tapi yang penting antum paham ini. Jadi lelaki lain yang ingin melamar perempuan tadi sementara dia masih di masa iddah, maka masa iddah ini dilihat. Tadi masih global di awal-awal saya bercerita masa iddah. Masa iddahnya dilihat. Masa iddahnya ini kalau talak bain itu yang dimaksud di sini. Paham ini? Talak bain ini yang dimaksud. Kalau tolak roj'i tidak boleh. Itu masih orang istri. Paham ini? Nah, saya talak baru pertama kali. Jangan ada orang Syiah, dia talak istrinya, talak baru satu kali. Nah, di masa iddah ini haram orang lain melamar. Kenapa? Karena masih statusnya istri si laki-laki tadi. Karena baru satu kali talak. Dia bisa rujuk gitu, itu masih istrinya. Statusnya masih DP istri. Kalau baru satu kali talak, ingat satu kali talak, status istri itu belum putus. Kapan putus? Kalau masa iddah selesai. Di masa iddah ini itu masih istrinya. Kalau baru satu kali talak atau dua, belum tiga, dia boleh langsung rujuk saja. Paham ini? Ustadz, kalau dia meninggal di masa iddah berarti masih DP status istri. Jadi itu ada fikih terbangun di atas itu, nanti ada hukum, cabang hukum. Bagaimana kalau meninggal DP suami masih masa iddah? Masih DP suami dapat harta waris, larinya ke sana nanti. Pembagian seperti ini tidak boleh antum sepelekan. Ada hukum di situ. Jadi di masa iddah itu statusnya masih istri, masih suami istri mereka. Kalau belum talak 3 kali. Nah, kalau sudah selesai, sudah putus, sudah selesai masa iddah, di situ tuh. Taib. Kalau sudah selesai masa iddah ya sudah, bebas. Orang mau melamar perempuan ini, paham ini ikhwan? Suaminya boleh, orang lain juga boleh, tapi suaminya lebih berhak, lebih didahulukan. Selesai masa iddah misalnya baru talak 1 kali, selesai masa iddah, suaminya ingin balik, ingin menikah lagi dengan istrinya tadi itu. Ada lagi orang lain yang mau, mana yang didahulukan? Suaminya dahulukan. Pahamin? Nah, yang dimaksud oleh beliau di sini talak bain kubro. Paham ini? Nah, jadi begitu dia cerai istrinya tadi itu, dia cerai. Nah, dia cerai itu sudah tidak boleh, ini sudah tidak boleh rujuk lagi tuh. Kan sudah 3 kali, tidak boleh rujuk lagi, tidak boleh. Nah, di masa iddah ini 3 kali haid, belum sampai 3 kali haid, orang lain boleh melamar tapi dengan sindiran, dengan kalimat yang jelas tidak boleh. Sindiran tadi sudah saya contohkan. Itu maksud beliau. Jadi haram tasrih, melamar dengan tasrih, dengan kalimat tegas, perempuan mu'taddah yang masih dalam masa iddah. Masa iddah bain kubro, tambah itu. Masa iddah bain kubro. Bain kubro itu cerai yang sudah 3 kali. Nah, gitu. Baik, yang kedua, wa ta'ridun bi khidbati raj'iyatin.
Yang kedua, haram ta'ridun, melamar ta'ridun secara sindiran, bi khidmati raj'iyatin, wanita yang masih dalam masa iddah, talak raj'i, talak raj'i. Jadi talak raj'i ini yang baru satu kali talak, masih masa iddah belum kelar, itu haram bagi orang lain walaupun dengan sindiran. Tidak boleh. Secara tegas, sindiran saja tidak boleh, apalagi tegas. Kenapa? Karena statusnya masih istrinya, istri yang menceraikan tadi. Statusnya masih istrinya itu. Makanya dia kapan saja dia mau rujuk ya rujuk. Selama masa iddah belum kelar. Wa ta'ridun, dengan kalimat sindiran, bi khidmati raj'iyatin, melamar wanita yang masa iddahnya talak raj'i. Wa khidmatun ala khidmati muslimin ujiba. Kemudian haram juga melamar ala khidmati muslimin, di atas lamaran seorang muslim, ujiba, yang sudah diterima. Haram. Iya Pak Ferry. Ada lamar, si A sudah ngelamar, dan lamarannya tadi diterima. Paham ini? Diterima oleh si wali atau si perempuan tadi. Haram bagi orang lain ini melamar lagi, tidak boleh, haram. Kecuali waktu dia melamar ditolak oleh walinya dan dia sendiri tolak, si perempuan dia tolak, nah dia masuk boleh. Tapi kalau dia lamar, si perempuan ada apa? Nah, sementara proses dalam artian proses ini mau diterima itulah. Paham ini? Diterima. Itu haram orang lain melamar, kecuali dia tidak tahu. Kan terkadang kan dia tidak tahu kalau ini sementara dilamar. Nah, itu tidak haram bagi dia karena dia tidak tahu. Terus Ustaz, kalau misalnya dia tidak tahu Ustaz, ternyata perempuan tadi suka sama dia, gara-gara itu dia batalkan yang satu, dia pilih yang baru melamar tadi. Paham di sini ikhwan? Nah, apa hukumnya? Haram tidak? Haram, tidak boleh, kecuali dia tolak dulu ini. Paham ini? Tolak dulu, dia tolak, nah, baru dia terima yang sana. Seperti itu. Nah, itu. Paham? Jadi haram melamar perempuan yang masih di masa iddah, yang masa iddahnya itu talak bain kubro. Kemudian yang talak roj'i, yang bukan bain, talak roj'i yang masih bisa rujuk, haram. Biar kalimat sindiran tidak boleh, masih orang istri. Baik. Kemudian melamar yang sudah dilamar dan diterima lamarannya. Kalau tidak diterima lamarannya, boleh kita maju. Demikian. Baik ya ikhwan. Sampai itu dulu, habis itu kan selesai ya. Kita selesaikan ini. Wa sunna aqduhu yaumal jumu'ati masa'an ba'da khutbati Ibnu Mas'udin. Kemudian beliau menyebutkan tempat yang disunnahkan untuk melakukan akad. Sunnah hukumnya kata beliau aqduhu, melakukan akad, memberlangsungkan akad yaumal jum'ati, pada hari Jumat. Dianjurkan. Paham ini ya? Pada hari Jumat. Kenapa? Hari berkah, diterimanya doa kan? Insyaallah dengan nikah pada hari itu kan banyak yang mendoakan. Iya, itu maksud. Tempat yang utama itu, hari yang utama. Masaan, sore hari, setelah zuhur, setelah Jumat. Perhatikan ini kamal, ya, insyaallah.
dimudahkan. Pilih hari Jumat, baru setelah Jumat di sore hari atau setelah asar, karena itu waktu-waktu yang mustajabah doa. Ba'da khutbah Ibnu Mas'udin, disunnahkan setelah membacakan khutbah Ibnu Mas'ud, khutbatul hajah. Antum hafal semua itu khutbatul hajah kan? Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kemudian lanjut dengan 3 ayat. Apa ayat? Ali Imran, An-Nisa dan Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina wala tamutunna illa wa antum muslimun, itu Ali Imran. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, itu An-Nisa. Wa qulu qawlan sadida, Al-Ahzab. Sunnah dibacakan itu baru akad. Hukum asal yang membaca khutbatul hajah ini, khutbatul nikah ini adalah si wali atau orang yang kawin tadi, laki-laki. Mempelai pria atau si wali itu yang membaca. Boleh juga dibacakan oleh orang lain yang ada di sekitar situ. Baik. Paham di sini ikhwah? Sunnah baca itu dulu baru akad. Biasa pernikahan, akad-akad nikah yang kita saksikan dibacakan ini khutbatul hajah ini. Yang dari KUA itu membacakan biasa. Sudah cukup itu. Tayyib, hari Jumat ikhwah. Boleh di hari yang lain Ustaz, ya boleh. Kita kan menyebutkan yang diutamakan, yang bagus hari Jumat. Taib ikhwan, ada pertanyaan ikhwan, akhwat semua? Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk arkanun nikah, rukun nikah dan syarat sahnya. Berapa masalah yang kita lewati ini? Hukum nikah, kemudian kriteria wanita yang bagus dinikahi, kemudian melamar, apa yang boleh dilihat dari wanita yang dilamar dan syaratnya, kemudian apa yang boleh dilihat dari mahram, kemudian haram melamar secara tasrih wanita yang tak ditalak bain kubro. Kalau secara sindiran boleh, perhatikan ikhwan. Kemudian kalau yang talak raj'i haram secara mutlak, biar sindiran tidak boleh kalau masih orang beristri itu. Kemudian mengkhitbah, melamar orang yang wanita yang sementara dilamar dan diterima lamarannya. Kalau yang ditolak, jelas ditolak, ya boleh maju. Kemudian sunnah memberlangsungkan akad pada hari Jumat setelah sholat Jumat, karena waktu mustajab doa itu setelah Jumat atau setelah asar. Demikian ya. Baik, kita baca pertanyaan. Bismillah, izin bertanya dan mohon untuk solusinya Ustadz. Saya sudah berpisah dengan suami kurang lebih 1 tahun lebih, belum cerai. Pisah belum cerai, hanya pisah rumah. Sekarang suami saya mau nikah lagi. Maksudnya nikah sama dia lagi atau sama orang lain kayaknya ini ya. Dan berjanji akan berlaku adil. Kok mau poligami? Mau menambah mas? Berjanji akan berlaku adil, masya Allah. Semoga dimudahkan. Sedangkan selama pisah dia tidak pernah memberi nafkah atau biaya kepada saya atau anak saya. Bagaimana? Dan juga dia tidak akan menceraikan saya. Saya hanya ingin berpisah karena beliau dan keluarga terlalu zalim terhadap saya dan keluarga saya, terlalu merendahkan dan seterusnya. Dari baca ini problem rumah tangga. Tapi bagaimana? Mau poligami tapi
istri pertama tidak dinafkahi, bagaimana? Perhatikan ikhwah, ini nasihatnya perhatikan. Kalau belum bisa membahagiakan istri pertama, jangan sok-sok mau bertambah. Tidak boleh. Yang satu aja masih belepotan, bertambah jangan. Berbuat adil dulu dengan yang pertama. Yang pertama aja belum bisa adil, mau nambah, tambah parah nanti itu. Kemudian yang kedua, perhatikan ikhwah, akhwat juga perhatikan. Yang kedua, jangan antum mau poligami karena tidak suka dengan yang pertama. Bisa bahaya itu. Paham ini? Atau karena ingin tidak suka yang pertama, atau karena ingin tempat pelarian, bahaya. Nanti antum menzolimi dua-duanya nanti itu. Jangan. Kalau mau poligami, memang ingin membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Seperti antum ingin nambah, seperti antum membahagiakan yang pertama, yang kedua juga bikin begitu. Memang betul niat ingin poligami. Niat poligami jadi poliganti nanti. Jangan, iya, Pak Atan. Jangan. Jadi tempat pelarian karena tidak suka, karena ada sengketa, jangan. Karena sobakalai dengan istri baru masuk ke poligami. Astagfirullah, la haula wala quwwata illa billah. Poligami dengan cara yang baik. Ada ada ikhwah, saya ingin poligami Ustaz. Ya, sudah membahagiakan yang pertama, tidak usah, tidak suka dia Ustaz. Begini dia tidak mengerti dengan saya apa. Oh, kalau begitu alasan antum hancur itu nanti. Paham ikhwan? Ada pertanyaan dari dunia maya? Saya nanti sebentar dibaca. Penting ini. Paham ikhwan? Jangan. Kalau antum poligami, usahakan aman dengan yang pertama. Baku sayang. Itu baru poligami, insya Allah. Ini dengan yang pertama bermasalah. La haula wala quwwata illa billah. Jangan. Kalau sebagai tempat pelarian, jangan. Akhwat juga demikian. Kalau ada yang mau poligami, perhatikan, dilihat ada masalah tidak dia suami istri yang pertama. Jangan tergiur, tampan, banyak doi, terus fasilitas, jangan. Antum perhatikan dia ada masalah dengan istri pertama. Begitu. Nanti sebentar kalau tidak cocok, kita bikin begitu nanti yang kedua, cari yang ketiga, jangan. Nah, nasihat ini ikhwan. Kasih bagus dulu dengan yang pertama. Kalau berniat mendingin poligami, kasih bagus dengan yang pertama. Kasih semulus sutra. Paham ini? Demikian. Ya Allah, kan sadap ini kan mau nikah tuh, insyaallah. Nikah ingin membangun lagi rumah tangga. Yang satu masih belepotan. Tahu belepotan ya? Belum. Kalau anak-anak bawa makan itu kan tapiaro. Tak tempel nasi di kapal. Dia mulu. Ikan tak. Itu belepotan dia nama, jangan dulu ikhwah. Baik. Ya Allah ya Rabb. Baik. Sekarang kita masuk ke pertanyaan ini. Sudah berpisah dengan suami kurang lebih 1 tahun tapi belum cerai. Berarti ini belum cerai, hanya bisa rumah, ini belum cerai. Statusnya masih suami istri ini. Sekarang suami mau nikah lagi. Nanti istri kedua nanti jadi bisa dibikin seperti itu nanti. Hati-hati akhwat. Perhatikan. Tayyib.
kecuali istrinya ini ada kesalahan parah. Paham ini? Suaminya sudah baik, masya Allah, nafkah jalan terus, disayang terus istrinya, diperhatikan, ya. Seperti Sutra, ya, Rahmat. Ternyata istrinya apa? Bermain di belakang pintu, bahugel bahasa orang. Nah itu alasan sudah, alasan, ya jelas, bahugel. Nah itu barangkali alasannya itu. Ini alasannya istrinya tidak sholat malam. Masa cerai istri gara-gara tidak sholat malam, kurang baca Al-Quran. Istrinya karena kurang soleha. Siapa sih yang tidak memiliki kekurangan? Ya kan? Nah kita siapa? Laki-laki juga siapa tidak memiliki kekurangan? Jangan ikhwan. Tapi Nabi Ibrahim itu kan, Nabi Ismail alaihissalam, DP papa Nabi Ibrahim alaihissalam pasiar suruh ganti tiang apa ini? Suruh ganti palang pintu. Baik. Itu karena Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi tidak mungkin Nabi Ismail lah, jangan sampai salah ini saya papa, ini Nabi lain dengan orang papa, orang tua. Tidak boleh alasan berbakti kepada orang tua ceraikan istri, jangan. Tidak, para ulama tidak mengizinkan hal itu. Istri pengen kita cerai dengan istri kita, ibu kita pengen kita cerai dengan istri kita, tidak boleh. Tidak wajib kita taati itu. Demikian juga ayah kita pengen cerai kita dengan istri kita, tidak wajib kita taati. Jangan salah paham. Itu dibahas oleh para ulama, tidak wajib ditaati. Baik. Kenapa ya seperti itulah? Karena ya orang tua kan bisa ada yang mungkin kurang cocok, bisa aja ada juga orang tua yang tidak suka istri yang soleha, ada, ya kan? Ada yang sudah DP fitrah sota camari, makanya tidak bisa diikut, tidak boleh dengan alasan berbakti kepada orang, tapi tetap menjaga hubungan bakti kepada orang tua. Kalau kita tidak menuruti keinginan orang tua tadi, supaya kita menceraikan istri kita, jangan kita bantah dengan kalimat-kalimat yang tidak bagus. Jangan, tetap sopan santun, hormat kepada orang tua. So cerai dengan istri itu kurang aja, mama dia tidak hormati diam kita, ya kalimat-kalimat bagus sama mamanya, insyaallah mulia dia dulu, begitu. Pahamat, jangan. Apalagi istrinya sholat 5 waktu, alhamdulillah, menjaga diri dari yang haram, menutup aurat. Ada yang kurang, giliran antum itu, tugas antum. Woi suami, halo, mau suka perempuan kayak bidadari, mati dulu, tidak mau dapat, cukup mereka itu sudah menjaga sholat 5 waktu, menutup aurat. Tinggal yang kurang-kurang lain itu kita maklumi. Kalau kita laki yang punya pengaruh, yang baik kita kasih nasihat, cara yang baik, kan bisa tuh. Cari waktu ke warung atau makan sambil bercerita. Iya. Tadi ada setelah makan ngobrol, tadi ada kalimat yang saya tidak suka keluar tadi. Kan enak tuh. Ku sapu di situ. Sambil bertengkar,
istri ngeluarin suara keras, ya jelas itu sudah tidak bagus sama suami. Tapi kan masih bisa diperbaiki, bisa dikasih tahu. Itulah. Jadi suami yang baik. Oh insya Allah. Ya, antum jangan balas. Cari waktu, kasih tenang dulu. Kalau berbicara sementara emosi, tidak ada yang bagus keluar. Perhatikan perempuan, laki-laki juga demikian. Kalau sementara emosi, jangan pas suara, tahan. Tahan. Wajib antum tahan. Kenapa? Kalau antum pas suara sementara emosi, tidak ada yang bagus itu yang keluar. Kayak kalau seandainya antum tenang pikiran, antum pikir yang antum bicara tadi, astagfirullah. Kasih tenang dulu. Ini ya Allah ya Rabbi, siapa sih yang tidak memiliki kekurangan ini? Ya Allah. Misalnya lihat istri nonton apa ini sinetron, cerai, la haula wala quwwata illa billah. Hati-hati ya Allah ya Rabbi. Kan masih bisa itu dikasih nasihat insyaallah. Kasih lembut dulu DP hati, bawa ke kajian. Jangan jadi Tuhan orang, tahu Tuhan. Bim salah bim. Langsung jadi, pengen masuk. DP keinginan pengen harus terpenuhi. Kalau tidak dia marah. Jadi Tuhan raja itu. Ya Allah jangan. Cari insyaallah. Pelan-pelan merubah itu kan harus pelan. Dia perempuan tidak boleh langsung. Ajak kajian, baru ajak baca Al-Quran sama-sama, insyaallah begitu. Iya Usman, alhamdulillah begitu. Bayangkan ini penyemangat. Kalau seandainya terompe istri waktu kawin, istrinya kita waktu nikah dengan kita akhlaknya kurang bagus, ibadahnya kurang, bisa jadi baik setelah menikah dengan kita, luar biasa. Luar biasa laki-laki seperti itu. Bukan nanti baik baru terang kawin, baik yang sempurna begitu. Paham ini ikhwan? Luar biasa. Berhasil berarti dia sebagai suami. Itu jangan ya Allah ya Rabbi. Cerai-cerai ini apa DP bagus ini? Tidak ada DP keutamaan itu cerai. Perhatikan ikhwan, ada keutamaannya tidak cerai. Peringatan